Perkenalkan, nama saya Rifah yang Kudompit dengan NIM 23024016 dari kelas 5TI1. Di sini saya akan menjelaskan yaitu Artificial Intelligence atau pemodelan dan manajemen model dalam DSS. Yang pertama, pendahuluan yaitu Decision Support System adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan cara mengelola data, model, dan informasi sehingga manajer atau pengambil keputusan dapat memilih alternatif terbaik. DSS tidak menggantikan peran pengambil keputusan, melainkan memberikan dukungan, analisis, dan rekomendasi agar keputusan yang dibuat lebih cepat, tepat, dan rasional. Kemudian pentingnya model dalam DSS, yang pertama membantu memahami masalah kompleks, yaitu model dapat menyederhanakan masalah yang nyata yang rumit menjadi bentuk yang lebih mudah dianalisis. Yang kedua, memberikan simulasi dan prediksi, yaitu dengan model DSS bisa melakukan forecasting atau perkiraan masa depan. 3. Mendukung pemilihan alternatif terbaik, yaitu hal ini membantu pengambilan keputusan memilih opsi yang paling optimal. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan akurasi, yaitu model mampu mengelola data besar secara cepat. Yang terakhir, fleksibel pada berbagai kondisi, sehingga DSS tetap relevan dan berbagai situasi bisnis. Kemudian ada jenis model dalam DSS, yaitu model statistik atau analisis regresi. Yang kedua, model finansial. Yang ketiga, model optimal atau linear programming. Yang keempat, model simulasi. Yang terakhir, model heuristik. Kemudian model finansial, yaitu model finansial adalah model dalam DSS yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan memproyeksikan data keuangan. Tujuannya membantu manajemen dalam menyusun laporan keuangan, perencanaan, serta pengambilan keputusan terkait investasi dengan keanggaran. Kemudian model optimasi, yaitu model optimasi adalah model yang digunakan untuk menentukan solusi terbaik dari berbagai alternatif keputusan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya atau constraints. Kemudian umumnya berbasis metode manajemen scans, terutama linear programming atau LP. Fungsi utama membantu mengalokasikan sumber daya terbatas, yaitu tenaga kerja, modal, mesin, bahan baku, secara optimal. Kedua, mendukung pemilihan strategi atau kebijakan terbaik dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, menyelesaikan masalah berbagai cara mencapai hasil maksimal dengan biaya minimal. Kemudian model simulasi dalam DSS, yaitu model simulasi adalah model yang digunakan untuk menirukan kenyataan atau realitas dari suatu sistem atau proses, sehingga dapat dilakukan eksperimen atau what if in analysis sebelum keputusan nyata diambil. Kemudian simulasi tidak selalu mencari solusi optimal, tetapi membantu memahami perilaku sistem dalam berbagai kondisi. Fungsi utama menguji berbagai skenario keputusan tanpa harus diterapkan langsung di dunia nyata. Membantu memprediksi hasil dari perubahan variabel atau misalnya harga, biaya, permintaan. Kemudian mengurangi risiko kegagalan karena keputusan dapat diuji terlebih dahulu. Kemudian aspek dalam pemodelan, yang pertama identifikasi masalah, yaitu langkah awal untuk memahami situasi yang dihadapi, melibatkan analisis lingkungan, budaya organisasi, dan proses pengambilan keputusan. Ketiga, melibatkan monitoring, scanning, dan interpretasi informasi dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Kemudian yang kedua, identifikasi variabel, variabel keputusan, variabel hasil, variabel tidak dapat dikontrol. Yang ketiga, perkiraan atau forecasting, melakukan prediksi terhadap data masa depan. Penting karena DSS sering digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang. Yang keempat,
penyusunan model, yang kelima manajemen model. Kemudian representasi model dalam DSS, yaitu representasi model adalah cara visual atau matematis untuk menggambarkan hubungan antar variabel dalam sebuah sistem. Tujuannya agar model lebih mudah dipahami, dianalisis, dan dikembangkan. Kemudian yang pertama format standar simbol, yaitu SG4 atau variabel keputusan, decision variable. Lingkaran, yaitu variabel yang tidak dapat dikontrol. Oval, variabel hasil. Anak panah menunjukkan arah pengaruh atau hubungan antar variabel. Kemudian representasi model dalam DSS yang kedua, jenis representasi model, tabel keputusan atau menyajikan alternatif keputusan dan kondisi dalam bentuk tabel. Pohon keputusan menggambarkan alternatif keputusan secara grafis, menunjukkan konsekuensi setiap pilihan. Persamaan matematis menggunakan fungsi matematis, misalnya model laba sama dengan pendapatan kurang pengeluaran. Kemudian diagram grafis, yaitu menunjukkan hubungan antar variabel, diagram simbol, dan panah. Kemudian klasifikasi analisis dalam pemodelan DSS. Yang pertama, analisis statis menggambarkan satu kejadian dalam satu interval waktu tertentu. Diasumsikan kondisi stabil selama periode analisis, cocok untuk keputusan jangka pendek atau yang tidak dipengaruhi perubahan waktu. Yang kedua, analisis dinamis digunakan untuk situasi yang terus berubah seiring waktu bergantung pada faktor waktu. Dapat menunjukkan pola dan tren. Yang ketiga, cocok untuk proyeksi jangka panjang atau keputusan yang dipengaruhi perubahan kondisi. Kemudian keuntungan heuristik dalam DSS, yaitu mudah dipahami dan diterapkan, menghemat waktu dan biaya, efisien untuk masalah kompleks, memberikan solusi yang layak, mendorong kreativitas. Kemudian masalah-masalah dalam penggunaan heuristik. Yang pertama, tidak menjamin solusi optimal. Heuristik hanya memberi solusi, itu cukup baik, bukan yang terbaik. Keterbatasan pada masalah kompleks, pada kasus dengan banyak variabel saling bergantung, heuristik bisa melewatkan solusi yang lebih baik. Ketiga, sulit mengantisipasi dampak lanjutan, yaitu keputusan yang diambil secara bertahap bisa gagal mengantisipasi konsekuensi di masa depan. Keempat, kurang cocok untuk semua situasi. Jika masalah masih bisa dimodelkan dengan optimasi matematis, hasil heuristik bisa jauh berbeda. Yang kelima, resiko ketergantungan berlebihan. Karena sederhana, manajer bisa terlalu bergantungan pada heuristik. Yang terakhir, kesimpulan, pemodelan merupakan komponen utama dalam decision support system atau DSS yang berfungsi untuk menyederhanakan permasalahan kompleks agar lebih mudah dianalisis. Dengan adanya model, DSS tidak hanya menyajikan data, tetapi juga dapat memprediksi, mengevaluasi, dan membandingkan alternatif keputusan secara sistematis. Sekian penjelasan tentang DSS dari saya. Terima kasih.